Ini bukan kisah legenda biasa. Ini adalah kisah tentang kekuatan sunyi, ujian yang tak bisa dijawab dengan senjata, dan warisan gaib yang hanya diberikan pada satu orang yang benar-benar siap. Bayangkan, seseorang yang berkeliling Pulau Jawa tanpa berkata sepatah kata pun selama bertahun-tahun, hanya untuk mempertajam keilmuannya. Tak dikenal, tapi ditakuti. Tak memburu kekuasaan. Namun para penguasa dunia gaib, termasuk Nyi Roro Kidul justru menguji dan mengawasinya. Inilah perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu tentang kekuatan sejati. Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh misteri. Dahulu, sebelum zaman merenggut kepercayaan akan hal-hal gaib, di pedalaman Kalimantan Tengah, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan julukan Panglima Burung. Ia bukan sekadar pemimpin perang, tetapi juga seorang spiritualis yang tangguh, penjaga adat, dan pelindung alam. Sosoknya gagah, berpakaian serba hitam dengan selendang merah yang menyilang di dada. Di kepalanya terikat ikat kepala dari bulu enggang, burung suci yang menjadi lambang kewibawaan dan kesaktiannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Panglima Burung merasakan bahwa ilmunya belum cukup tajam untuk memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Maka, ia pun memutuskan untuk menjalani perjalanan tapa bisu, sebuah perjalanan sunyi tanpa sepatah kata pun, tanpa menyentuh duniawi yang gemerlap. Tujuannya hanyalah satu, menyatu dengan kekuatan jagat raya. Ia menapaki jalanan dari satu daerah ke daerah lain, melintasi gunung-gunung sunyi, hutan-hutan keramat, dan desa-desa yang hanya bisa dijangkau melalui jalur gaib. Pulau Jawa menjadi tujuannya kali ini. Percaya bahwa di tanah para raja dan wali itu terdapat misteri yang harus ia taklukkan. Langkahnya membawa ia ke Gunung Lawu, tempat para leluhur bertapa dan moksa. Selama 7 hari, ia berdiam diri di puncak gunung, ditemani hanya oleh angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju Parangtritis, sebuah tempat sakral yang konon dijaga oleh penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Panglima Burung tidak berniat mengusik siapapun. Namun pada malam ketiga, ketika rembulan menggantung seperti pusaka langit, laut bergemuruh dengan cara yang tak biasa. Ombak yang biasanya bergulung tenang, kini menghantam keras bibir pantai, seolah ada sesuatu yang marah atau menantang. Tiba-tiba, udara berubah lembab, dan harum melati memenuhi ruang sekitarnya. Dari kejauhan, suara gamelan halus terdengar, meskipun tak ada seorang pun di sekitar. Kemudian, muncullah sosoknya. Seorang perempuan dengan mahkota giok, berselendang hijau yang berkilau, dengan mata tajam nan dalam. Nyai Roro Kidul berdiri di permukaan laut, seolah air tak dapat menenggelamkannya. Orang asing yang membungkam lidah dan melepaskan dunia, ujar Nyai Roro Kidul dengan suara yang pelan, namun menggema. Kau mencari kesaktian, tapi sanggupkah kau menerima ujian dari laut? Panglima Burung hanya menatapnya tanpa kata, terikat oleh sumpah tapa bisunya. Namun dari sorot matanya, tampak bahwa ia tidak gentar. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Kalau begitu, biarlah malam ini menjadi penentunya. Malam itu, angin berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Ombak yang sebelumnya hanya suara alam, kini terdengar seperti ratapan, bisikan, dan gelegar kemarahan dari dunia lain. Nyai Roro Kidul melayang perlahan ke daratan, jejak kakinya tak meninggalkan bekas. Namun pasir di sekelilingnya menghitam, seolah tak sanggup menahan kekuatan Sang Ratu Laut Selatan. Karena kau tak bisa berbicara, maka dengarkan baik-baik, katanya dengan suara lembut yang menggetarkan dada. Perjalananmu bukan hanya sekedar tentang berjalan tanpa kata, tetapi tentang menaklukkan bisikan yang muncul dari dalam diri. Jika kau sanggup melewati ujian ini, maka kau akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dengan gerakan halus, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak di belakangnya terbelah, memperlihatkan jalan air yang turun ke dalam pusaran hitam. Tanpa peringatan, tubuh Panglima Burung terseret masuk. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan takdir membawanya ke tempat yang ditentukan. Panglima Burung terbangun di sebuah hutan yang asing. Kabut tebal menyelimuti segala arah, dan dari kejauhan terdengar tangisan anak kecil yang tersesat. Langkahnya terasa berat, tanah di bawahnya lunak seperti daging, dan setiap pohon yang ia lewati memiliki mata yang tajam, mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba,
Muncul sosok pertama. Seorang lelaki tua berpakaian compang-camping, membawa keranjang penuh emas. Wahai pengelana, ambillah ini. Kau telah berjalan jauh. Hargai dirimu dengan kemewahan ini. Kau layak mendapatkannya. Namun, Panglima Burung hanya diam, menatap emas itu tanpa tergiur. Ia melangkah melewati lelaki tua itu, dan dalam sekejap, sosok itu berteriak keras. Tubuhnya membusuk menjadi belatung, lenyap di telan tanah. Ujian berikutnya datang dalam bentuk suara-suara yang datang dari segala arah. Suara orang tuanya memanggil, tangisan ibunya, rintihan ayahnya. Nak, pulanglah. Jangan tinggalkan kami. Namun, Panglima Burung tetap melangkah. Ia tahu bahwa suara itu bukanlah nyata. Dia telah berjanji untuk tidak berhenti sebelum jiwanya secerah keris yang ditempa. Lalu datanglah ujian yang paling mengerikan. Ia tiba di pesisir yang lain, tempat ribuan mayat mengambang di air, aroma amis darah dan kematian begitu kuat di udara. Di tengah lautan mayat itu, berdiri seorang perempuan berpakaian putih, rambut panjangnya terurai. Wajahnya serupa dengan kekasih yang telah ia cintai puluhan tahun lalu, perempuan yang telah hilang akibat peperangan. Perempuan itu menangis, merentangkan tangan, berkata dengan suara yang gemetar, "Aku rindu, peluklah aku, jangan tinggalkan aku lagi." Sesaat, Panglima Burung goyah. Langkahnya tertahan, tubuhnya gemetar. Namun, ia segera menutup mata dan merapal mantra dalam hati, bukan dengan suara, melainkan dengan keteguhan jiwanya. Ketika ia membuka mata kembali, perempuan itu lenyap, dan mayat-mayat berubah menjadi kabut. Hari pun berganti. Entah berapa lama ia telah berjalan, entah berapa dimensi yang telah ia lewati, namun satu hal yang pasti, dirinya semakin jernih. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi ketakutan, hanya keyakinan yang mengalir dalam dirinya. Ketika ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya berdiri di tepi pantai Parangtritis. Nyai Roro Kidul berdiri di hadapannya, tersenyum penuh makna. Tapi senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Itu adalah senyuman seorang penguji yang menemukan seseorang yang layak. Panglima Burung berdiri diam di pasir basah, meski pikirannya belum sepenuhnya kembali. Jiwanya masih seolah tertinggal di dimensi ujian yang baru saja ia lewati. Tubuhnya lelah, namun tak roboh. Mata batinnya kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Mata sang ratu seperti cermin yang memantulkan segala luka, kebenaran, dan lapisan diri manusia. Tanpa sepatah kata pun, Nyai Roro Kidul menggerakkan tangannya perlahan, dan ombak kembali menggulung ke tengah laut, membuka sebuah jalan menuju dataran luas yang tak dikenal oleh manusia biasa. Tanpa ragu, Panglima Burung melangkah masuk. Langit berubah kelam. Tanah yang dipijaknya bukan lagi pasir, melainkan hamparan abu berwarna kelabu. Pepohonan di sekelilingnya hitam tak bernyawa, menggugurkan daun-daun yang terbakar dari ujungnya. Udara begitu sunyi, namun menekan seperti bisikan ribuan roh yang tak bisa tidur. Di tengah dataran itu berdiri sebuah gerbang batu kuno, dengan ukiran wajah-wajah makhluk gaib. Dari balik gerbang terdengar suara jeritan, suara pertempuran, dan sesekali, suara tawa perempuan yang menggema panjang, seperti datang dari dasar laut yang terdalam. Panglima Burung melewati gerbang itu, dan seketika tubuhnya terasa terkoyak oleh energi yang tak kasat mata. Ujian berikutnya pun dimulai. Di tengah lapangan luas itu muncul siluet tiga makhluk. Seorang pria tua mengenakan jubah Dayak dan membawa tombak sakti, seorang wanita muda berambut putih dengan mata yang menyala seperti api, dan seekor burung enggang raksasa yang berdiri diam dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, pria tua itu berteriak, "Jika kau memang pantas mewarisi gelar Panglima Burung, buktikanlah. Namun jika tidak, kembalilah ke rimba dan kuburkan jiwamu di sana." Wanita itu kemudian mengayunkan tangannya, mengirimkan angin panas yang menyapu tubuh Panglima Burung. Angin itu bukan sekadar angin, melainkan ingatan, trauma masa lalu, kesalahan yang pernah ia buat, darah yang pernah ia tumpahkan, dan rasa bersalah yang terkubur dalam diam. Semua itu menghantamnya sekaligus. Namun, Panglima Burung tidak melawan. Ia membiarkan semuanya menghantamnya, seperti gelombang yang terus datang. Ia menekuk lutut,
menutup mata, dan membiarkan kesadarannya terbenam dalam pusaran luka-luka masa lalunya. Ia tidak menyangkal, ia tidak membela diri, ia hanya menerima. Saat itulah burung enggang raksasa mengepakkan sayapnya dan melayang ke atas langit. Cahaya putih turun perlahan dari balik awan kelabu, dan pria tua serta wanita muda itu tersenyum, lalu lenyap perlahan, meninggalkan suara lembut, "Kau telah melewati batas, tapi belum sampai pada kebenaran." Saat Panglima Burung membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di tepi pantai. Nyai Roro Kidul masih berdiri di sana, kali ini mengenakan jubah biru laut. Ombak di belakangnya tenang, langit senja menyapu garis cakrawala. Namun, ujian belum selesai. Tiba-tiba, dari tengah laut muncul pusaran air, dan dari dalamnya muncullah sosok tinggi besar, bertanduk dan berbadan hitam legam. Sosok itu adalah penjaga terakhir, makhluk gaib dari dasar Samudra Selatan, Ki Jagaraga, pelayan setia Nyai Roro Kidul sejak zaman Mataram. "Dia belum layak," kata Ki Jagaraga dengan suara bergemuruh. "Belum sampai pada titik nadi terakhirnya. Biarkan aku yang menguji dagingnya." Nyai Roro Kidul tidak menyela, hanya mengangguk perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut laut. Ki Jagaraga maju, dan tanah di sekitar Panglima Burung mulai retak. Pasir terbelah, dan dari dalam bumi, tangan-tangan hitam muncul, mencoba meraih kakinya dan menariknya ke dalam kedalaman. Pusaran angin muncul, dan suara-suara aneh kembali bergaung di kepala Panglima Burung. Kali ini, bukan suara musuh yang mengintai, melainkan suara dirinya sendiri. Suara ragu, amarah, dan keinginan untuk menyerah. Panglima Burung berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Masih membisu, masih dalam sumpah tapa bisunya. Namun, tubuhnya berdarah, kakinya tertancap duri pasir, dan matanya mulai kabur. Ujian belum selesai, tapi satu hal mulai terlihat jelas. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Apa yang akan terjadi jika ia berhasil? Tanah yang meretak kini menganga lebar, dan dari kedalamannya semburan air hitam meluncur naik, memercikan uap panas yang menggigit kulit. Suasana di pantai Parangtritis berubah menjadi medan akhir sebuah perjalanan sunyi yang panjang. Di tengah semuanya, Panglima Burung berdiri diam. Kakinya bergetar, tubuhnya terluka, namun sumpah topo bisunya tetap terjaga. Ki Jagaraga, makhluk hitam legam dari dasar samudra, bergerak maju. Suaranya menggetarkan langit. "Kau telah menantang batas tubuhmu, Panglima. Tapi, apakah kau siap menantang dirimu sendiri? Semua yang kau anggap benar, semua yang kau anggap baik, akan kubalik. Kau akan melawan wujud tertinggimu sendiri." Tiba-tiba kabut membentuk sosok manusia lain. Tinggi gagah, mengenakan jubah Dayak lengkap dengan ikat kepala dan manik-manik di dada. Sosok itu menatap Panglima Burung dengan sorot mata yang sama persis, namun senyum di wajahnya miring penuh ejekan. "Aku adalah kau, versi terbaikmu, yang tidak pernah membisu, yang bicara lantang, yang menghajar musuh tanpa memikirkan akibat, yang tidak pernah berbelas kasihan." Sosok itu bergerak cepat, dalam sekejap memukul dada Panglima Burung, membuatnya terpental ke pasir keras. Darah menetes dari mulutnya, tapi ia tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan. Sumpah topo bisu tetap dipegang teguh. Sosok kembar itu terus menyerangnya, memukul tanpa ampun, menusuk dengan tombak, ilusi yang menghantam dengan kekuatan yang setara dengan dirinya sendiri. Setiap pukulan bukan hanya menyakitkan fisik, tapi juga menyerang prinsip dan nilai yang selama ini ia pegang teguh. "Kenapa kau menahan dirimu?" teriak bayangan itu. "Apa artinya diam jika tak ada yang mendengar? Apa artinya melawan dalam keheningan, jika dunia ini penuh kebisingan dan kekuasaan?" Panglima Burung tersungkur. Untuk sesaat ia goyah dalam pikirannya. Gemas. Suara kakek leluhurnya muncul. Suara yang pernah ia dengar saat masih anak-anak di tengah hutan Kalimantan. Ilmu tertinggi bukan yang bisa membunuh musuh, tapi yang bisa membungkam keangkuhan dalam dada sendiri. Saat itu juga, ia tidak melawan balik. Ia bangkit perlahan, darah menetes dari dahi dan bahu, lalu berlutut di hadapan bayangannya sendiri. Ia menunduk, ia berserah, bukan menyerah pada kekalahan, tetapi pada ego.
bukan tunduk pada musuh, tapi pada kebenaran dalam dirinya. Sosok kembar itu perlahan memudar, lalu membisikkan satu kalimat terakhir. Sekarang kau tahu siapa musuh terbesarmu. Langit mendadak terang. Ombak di pantai reda. Pasir kembali utuh. Ki Jagaraga berhenti bergerak, lalu menunduk perlahan. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap, dan lenyap ke laut dalam. Di antara kabut putih yang turun perlahan, sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali, berdiri di atas air. Senyum lembut namun dingin terlukis di wajahnya. Panglima Burung, telah kau buktikan bahwa diam bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kau sanggup mendengar suara semesta. Ia mengangkat tangannya. Dari balik laut muncul segumpal cahaya kecil berwarna kehijauan. Cahaya itu melayang pelan, lalu masuk ke dada Panglima Burung. Seketika seluruh luka di tubuhnya lenyap. Pakaian robeknya kembali utuh. Namun yang paling terasa adalah jiwanya yang kini seolah tak lagi memiliki beban. Namun, sebelum Nyi Roro Kidul menghilang, ia berkata satu kalimat yang tak bisa diabaikan. Tapi ingat, Panglima, perjalananmu belum selesai. Di ujung timur Jawa, ada yang menunggumu. Mereka tak memberi ujian, mereka datang untuk menjemput warisan. Lalu ia menghilang bersama ombak laut selatan. Panglima Burung kembali berdiri. Angin pantai menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak memulai Topo Bisu, ia merasa seperti tidak sedang dalam perjalanan, tapi menjadi perjalanan itu sendiri. Namun, apa yang dimaksud Nyi Roro Kidul dengan warisan di ujung timur Jawa? Siapa yang menunggu Panglima Burung di sana? Dan ujian macam apa yang akan datang? Setelah meninggalkan pantai Parangtritis, Panglima Burung berjalan ke timur. Kakinya menapak di jalanan sunyi, melewati ladang-ladang kosong dan desa-desa yang sepi, seolah alam ikut menunduk pada seseorang yang telah membungkam egonya sendiri. Ia sampai di Banyuwangi. Di kejauhan, Gunung Ijen berdiri gagah, puncaknya diliputi kabut biru pekat. Tapi bukan itu yang menarik. Saat ia tiba di kaki gunung, udara berubah hangat, lalu dingin, lalu menusuk. Langit siang mendadak redup, dan suara nyaring seperti siulan burung bercampur isakan bayi terdengar di kejauhan. Di antara semak dan bebatuan, sebuah gerbang batu tua berdiri. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang tak bisa dibaca oleh kebanyakan orang, kecuali oleh Panglima Burung. Itu adalah aksara leluhur dari seberang laut, dari tanah yang sudah lama hilang. Tunggumu telah lama, Panglima. Sebuah suara berat tua dan syarat kelelahan muncul dari balik kabut. Muncul sesosok laki-laki renta berpakaian putih kusam dengan kain kepala berwarna merah darah. Tangan kirinya menggenggam tongkat kayu hitam, dan matanya satu buta, satu menyala biru. Dialah Ki Ageng Jati, juru jaga warisan tertua dari tanah Jawa Timur. Lebih besar dari aku. Aku telah menjaga warisan ini selama 200 tahun. Tapi aku bukan penjaga terakhir. Warisan ini bukan untuk diwariskan lewat darah, tapi lewat penderitaan, lewat sunyi, lewat perjalanan. Dan kaulah yang terpilih. Panglima Burung hanya menunduk dalam, tak berkata, tak menggoyangkan kepala. Ia menerima, tanpa memburu. Ia paham bahwa warisan bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang harus dijalani dengan ikhlas. Ki Ageng Jati mengangkat tongkatnya dari dalam tanah. Tiba-tiba, sebuah pusaka berbentuk burung besar muncul dari batu hitam. Matanya bersinar permata biru kehijauan. Pusaka itu menggigil hidup, bergetar hebat, dan saat mendekat ke Panglima Burung, tanah di sekitar mereka pecah. Kabut membubung ke langit, dan dari dalam kawah muncul makhluk setengah manusia, setengah api. Suaranya berat, menggeram. Aku adalah Buto Alas, penghuni terakhir kawah Ijen, yang telah menunggu pewaris pusaka untuk dikorbankan. Jika kau sungguh pewarisnya, biarkan kau hidup. Tapi jika bukan, kau akan hancur di perut bumi. Dengan cepat, pertempuran pun terjadi. Namun, Panglima Burung tetap diam. Ia bergerak seperti bayangan, menghindar, menyerap serangan, dan mengikat makhluk itu dengan simpul cahaya yang muncul dari jubahnya. Saat Buto Alas hendak memuntahkan api terakhirnya, Panglima Burung berdiri tegak, menekan telapak tangannya ke tanah. Dengan nada rendah yang menggema,
ia bersuara, "Aku bukan pewaris, aku pelayan warisan ini." Tanah menutup, api padam, dan buto alas menjerit, hancur menjadi abu. Pusaka batu burung hitam itu masuk ke tubuh Panglima Burung. Ki Ageng Jati tersenyum tenang, lalu lenyap menjadi debu, menandakan tugasnya telah selesai. Langit di atas Gunung Ijen cerah, namun cerita ini belum berakhir. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nyai Roro Kidul, perjalanan Panglima Burung belum selesai. Warisan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Langit di atas Gunung Ijen bersih, tanpa awan, tanpa angin, hanya keheningan yang menyelimuti. Bumi seolah memberi penghormatan kepada manusia yang telah melewati ujian paling sunyi. Panglima Burung turun dari gunung dengan langkah pelan. Pusaka batu burung hitam itu kini melebur dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia tidak merasa bangga, tidak ada senyum kemenangan, hanya keheningan. Ia tidak kembali ke kampungnya, tidak mendirikan padepokan atau mengajar. Ia hanya terus berjalan, ke utara, ke barat, ke tengah, menyusuri batas antara desa dan hutan, antara tanah dan laut, antara hidup dan yang tak terlihat. Dimanapun ia lewat, orang hanya melihat sosok berjubah kelabu dengan tatapan tajam dan langkah pelan. Kadang ia menginap di masjid tua, kadang di surau kosong, tapi tak sekalipun ia berbicara. Bahkan ketika diberi makan, ia hanya menunduk hormat dan melanjutkan perjalanannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, ia kembali ke tempat pertama ia memulai tapa bisunya, di puncak bukit tempat ia dulu melepaskan semua gelar dan namanya. Di sana, Nyai Roro Kidul telah menunggu. Tidak lagi dalam rupa penggoda, tapi dalam bentuk sejatinya, seorang ibu yang agung, penuh wibawa, dan luka ratusan tahun yang tak pernah sembuh. "Kau tidak hanya lulus ujian, Panglima. Kau telah membuka gerbang yang bahkan banyak raja tak mampu melintasinya," kata Nyai Roro Kidul. "Sekarang satu tugas terakhir menantimu." Ia menunjuk ke arah laut. Di dasar samudra, ada sesuatu yang telah lama tertidur. Jika itu terbangun tanpa penjaga, tanah ini akan pecah dari dalam. Aku bisa menjaga sebagian, tapi hanya seseorang yang telah menyatu dengan kesunyian yang bisa mengikatnya kembali. Panglima Burung tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke pantai, menuju ke tengah laut. Tubuhnya menyatu dengan ombak, jubahnya menyatu dengan arus. Sejak saat itu, ia tak pernah terlihat lagi oleh manusia biasa. Namun, kadang nelayan tua yang tersesat di laut mengaku pernah melihat burung hitam besar melayang di atas ombak, menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua. Para peziarah yang hati mereka benar-benar bersih mengaku bahwa di malam tertentu, saat mereka duduk dalam tapa sejati, sosok berjubah kelabu duduk di samping mereka, tanpa suara, tapi membuat hati mereka hening seperti permukaan danau. Panglima Burung tak pernah kembali, karena ia tak pernah pergi. Ia kini adalah penjaga keheningan, penjaga warisan yang tak bisa diwariskan, hanya bisa dilalui dengan diam. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.